Kemenangan bukan hanya ditentukan di atas lapangan. Terkadang kemenangan justru dimulai jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Di balik layar, di ruang diskusi, tumpukan lembar strategi berserakan di meja penuh dengan sketsa taktik yang rumit. Dan dari sanalah kisah kemenangan itu bermula. Di saat pemain lainnya masih berada di klubnya masing-masing, seseorang dari skuad Garuda justru sudah berangkat lebih dulu untuk menginjakan kaki di tanah Australia. Ya, dialah Tom Haye, sang otak dari lini tengah timnas Indonesia. Ia datang lebih cepat bukan untuk liburan. Ia datang bukan karena ingin lebih awal bersantai. Ia datang karena tahu bahwa pertarungan besar tak bisa dimenangkan dengan persiapan yang biasa-biasa saja. Ia datang untuk memulai sesuatu yang besar, sebuah rencana, sebuah strategi, untuk memulai diskusi panjang bersama Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Di timnas Indonesia, Tom ibarat pemegang kunci yang mengemban tanggung jawab dan menyimpan rahasia besar taktik yang akan membawa timnas Indonesia menembus gerbang Piala Dunia 2026. Banyak yang bertanya apa alasan seorang Tom Haye datang lebih awal, sedangkan pemain lainnya seperti Kevin Dix baru akan berangkat ke Australia pada hari Senin. Walaupun Kevin Dix telah menyelesaikan pertandingannya lebih awal bersama Copenhagen. Jawabannya tentu saja hanya Tom dan tim kepelatihan timnas yang tahu. Namun hal itu semakin membuat kita penasaran, kenapa harus Tom yang menjadi pemain abroad pertama dan yang paling awal untuk berangkat? Ya, mereka tampaknya benar-benar telah memahami bahwa sepak bola bukan cuma soal fisik, tapi soal kecerdasan strategi. Dalam waktu singkat, Kluivert dan Alex Pastoor harus menyampaikan filosofi tim yang tak bisa ditunda. Dan Tom adalah otak lini tengah yang harus memahaminya lebih dulu, bahkan lebih dalam. Alex Pastoor pun tak pernah setengah-setengah dalam menganalisis permainan seorang Tom Haye. Alex kerap hadir langsung di tribun saat Tom bermain di Almere City. Ia mengamati, mencatat, menyusun puzzle. Ia tahu betul kalau strategi ini ingin bekerja dengan sempurna, maka Tom harus menjadi kuncinya. Ini seperti halnya dua orang jenius yang bertemu. Yang satunya berjuang menjadi pemain, yang satunya lagi berjuang menjadi tangan kanan dari revolusi taktik baru timnas Indonesia. Keduanya bukan hanya sekadar bertemu. Mereka duduk, mereka berdiskusi, mereka merancang. Di antara tumpukan data, video analisis, dan papan taktik, mereka menyusun sebuah cetak biru permainan. Sebuah sistem yang tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga otak, ruang, dan visi permainan. Maka jangan heran Tom Haye pun tak mampu menyembunyikan ambisinya. Dalam sebuah pernyataan tegas, ia berkata, "Kami memainkan setiap pertandingan untuk menang. Kami tak akan pergi ke Australia untuk mengincar hasil imbang. Kami ingin menang. Di kandang melawan Bahrain, kami juga ingin menang. Jadi tujuannya 6 poin. Bayangkan ada seorang pemain yang bermain untuk sebuah negeri yang negeri itu berada di posisi ke-127 ranking FIFA. Kemudian ia mengeluarkan statement dengan penuh keyakinan bahwa negaranya akan mampu membawa pulang 3 poin di kandang sebuah negeri yang telah menjadi raksasa Asia, yang saat ini negeri itu menempati posisi ke-25 ranking FIFA. Inilah mentalitas dari seorang pemain timnas Indonesia. Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah kalimat yang keluar dari seorang pemikir yang ia paham betul dengan kualitas rekan setimnya. Anehnya jika kita bandingkan ekspresi wajah Tom saat berbicara tentang Almere City, ia terlihat datar, hambar, dan tak terlalu peduli. Tapi saat ia ditanya tentang timnas Indonesia, ekspresi itu berubah total. Matanya berbinar, nadanya meninggi, senyumannya muncul.
Seakan tanah air yang bahkan belum pernah ia tinggali itu sudah jadi bagian dari jiwanya. Focus op Australië en Bahrein? Een beetje genieten van het zonnetje, of valt het mee? Nou ja, na de afgelopen maanden in Nederland is het sowieso heel fijn om even de zon te kunnen zien. Maar ja, natuurlijk is het mooiste van die trip zijn de wedstrijden. Zeker in, dan ga ik een laatste vraag instellen. Droom je er al een heel klein beetje van, het WK, of nog niet? Nou ja, dromen mag altijd. Ik ben zelf, ja, ik moet wel zeggen, het is heel spannend in de groep. Dus tuurlijk ben je ermee bezig dat het mogelijk is. Ada hal menarik yang mungkin tak banyak diketahui publik. Tom Haye ternyata pernah bermain bersama Sandy Walsh sejak di kelompok umur. Dan lebih mengejutkannya lagi, ia pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di AZ Alkmaar lebih dari 17 tahun lalu. Takdir seperti mempertemukan mereka kembali, bukan untuk nostalgia, tapi untuk sebuah misi besar membawa Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia kini bukan hanya tim, tapi simbol reuni para pejuang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Berkumpul, bersatu, menyusun kemenangan demi kemenangan. Pernyataan yang mengejutkan pun datang dari pelatih Australia. Alih-alih meremehkan timnas, ia justru sangat fokus pada perkembangan yang ada di tubuh timnas Indonesia. Mulai dari pola permainan baru, peran staf teknis, hingga pemain diaspora yang makin berbahaya. Had a couple of months to scout Indonesia. What have you made of them? They look to have recruited a couple of guys with Dutch guys with ancestry. They're not. Have we maybe guilty of underestimating them in a way? We certainly haven't underestimated them. We'll scout them. They obviously have a new coach and new coaching staff. So there may be some differences to what they've done before. Di saat negara-negara lain masih menyangkal, pelatih Australia justru sudah mengaku jika ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Sementara itu, seorang Kevin Dix dengan penuh keyakinan berkata, "Saya yakin akan mencapai puncak luar biasa bersama timnas, terutama karena ada staf teknis baru." We face Australia and Bahrain, two big games for us. Because we're tight, 1 point to Australia. Yeah, we can create great heights with Indonesia. We have a new technical stuff, and let's see how far we can go. But yeah, exciting times, and let's see how far we can go with it. Sedangkan Mes Hilgers dengan tegas menyatakan, seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola hebat, dan kami akan mendapat rasa hormat yang layak kami dapatkan. Ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia datang bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk mengirimkan pesan kepada dunia jika negeri ini ada dan negeri ini akan berjaya. Nama besar seperti Jackson Irvine yang pernah bermain di Liga Inggris, tampil di Piala Dunia, dan kini bermain di Bundesliga, tentu membuat banyak orang berasumsi bahwa ia akan jadi pemain paling bersinar di lapangan. Tapi yang terjadi di lapangan sungguh berbeda. Sandy Walsh pernah menghentikan langkahnya tanpa ragu, menabraknya hingga hampir tumbang, kemudian melepaskan sepakan yang mengejutkan pertahanan lawan. Pemain muda kita yaitu Ivar Jenner bahkan pernah membuat Irvine frustasi. Irvine kesal hingga membentur-benturkan bola ke kepalanya. Ini seperti sinyal bahwa para pemain timnas Indonesia sudah tidak takut pada siapapun.
Tak hanya kita yang bangga dengan timnas Indonesia. Kini anak-anak di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam mulai memandang Indonesia dengan rasa yang kagum. Tim ini tak lagi hanya mewakili ASEAN, tapi sudah mulai jadi kebanggaan seluruh Asia Tenggara. Dari strategi, permainan, hingga semangat pemainnya, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Di sisi lain, Erick Thohir terus menunjukkan betapa gilanya ambisi yang ia bawa. Saat tim ini sudah diisi pemain luar biasa, yang bahkan market value timnas Indonesia sudah lebih tinggi dari Australia, Erick Thohir justru masih mencari lebih. Ranking FIFA bisa berubah. Nama besar akan runtuh oleh semangat dan kejeniusan taktik yang tidak terduga. Indonesia kini lebih siap. Kita lebih kuat dan kita lebih menyala. Dengan para jenius seperti Tom Haye, Alex Pastor, dan Patrick Kluivert, serta seluruh elemen di tubuh timnas Indonesia, ditambah ambisi gila dari Erick Thohir yang sungguh tak mau berhenti. Sebagai penutup, mimpi ini memang belum terwujud. Tiket lolos ke Piala Dunia itu belum kita genggam. Namun kita sungguh percaya pada tim ini, karena ini bukan lagi soal mimpi. Ini hanyalah soal waktu. Waktu bagi Indonesia untuk menuliskan sejarah barunya di Piala Dunia. Karena Garuda tak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang. Dapatkah timnas Indonesia membuat sejarah, yaitu menjadi negara dengan peringkat 100-an FIFA yang mampu mengobrak-abrik tatanan persaingan di zona Asia? Biarkan waktu yang menjawabnya.